Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik adik-adik, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, sebelum pembelajaran kita mulai, Bapak ingin mengecek kehadiran kalian terlebih dahulu. Apakah hadir semua pada pagi hari ini? Oke, bagus. Hadir semua ya. Oke. Baik, pada pagi hari ini kita akan membahas mengenai pengaruh interaksi antar ruang terhadap kegiatan ekonomi, sosial, budaya di Indonesia dan ASEAN. Sebelumnya kita akan mempelajari tentang interaksi antar ruang di negara ASEAN. Nah, interaksi tersebut teman-teman yang dilakukan seperti misalkan Indonesia dengan Malaysia, Indonesia dengan Singapura. Nah, itu menimbulkan adanya pengaruh adik-adik. Jadi kegiatan yang dilakukan oleh Indonesia dan misalkan nih sama Malaysia itu ada pengaruhnya, entah itu pengaruh positif atau pengaruh negatif yang ditimbulkan dari interaksi tersebut seperti itu. Nah, di pembelajaran pada pagi hari ini kita akan membahas pengaruh-pengaruh tersebut seperti itu. Baik, Bapak akan share ya PowerPoint-nya. Anak-anak harap perhatikan PowerPoint tersebut ya. Oke, Bapak akan bagikan atau tampilkan PowerPoint-nya. Baik, judul pembelajaran pada pagi hari ini yaitu adalah pengaruh interaksi antar ruang terhadap kegiatan ekonomi, sosial, dan budaya di Indonesia dan ASEAN. Nah, sebelumnya Bapak ingin menjelaskan terlebih dahulu tujuan pembelajaran pada pagi hari ini. Ada 4 adik-adik. Jadi yang pertama, setelah adik-adik menyimak materi yang telah Bapak sampaikan di PowerPoint ini, adik-adik dapat mengemukakan pengaruh positif dari interaksi tersebut. Interaksi apa? Interaksi antar ruang terhadap kegiatan ekonomi, sosial, dan budaya di Indonesia dan ASEAN. Jadi kalian tuh dapat mengetahui pengaruh positifnya. Kemudian setelah kalian menyimak lagi materi di PowerPoint yang Bapak sampaikan nanti, kalian dapat mengemukakan pengaruh negatifnya dari interaksi apa? Interaksi antar ruang terhadap kegiatan ekonomi, sosial, dan budaya di Indonesia dan ASEAN. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, yaitu setelah kalian dapat mengemukakan materi yang tadi simak tadi, kalian dapat mengemukakan materi tentang pengaruh positifnya, kemudian pengaruh negatifnya. Nah, di sini kalian dapat menganalisis pengaruh positif dan negatif dari interaksi antar ruang terhadap kegiatan ekonomi, sosial, dan budaya. Nah, setelah kalian dapat mengetahui tuh atau mengemukakan tuh pengaruh positif dan negatifnya, kalian di sini dapat menganalisisnya. Kalian dapat mencari informasi, kemudian mengolahnya seperti itu. Nah, setelah kemudian yang keempat, nah ini yang ketiga sama empat ini saling berhubungan. Jadi yang keempat ini setelah siswa dapat menganalisis materi yang telah dikemukakan, setelah kalian dapat menganalisis pengaruh positif dan negatif dari interaksi tersebut, kalian dapat menyajikan hasil analisis yang telah kalian buat tentang pengaruh positif dan negatif dari interaksi tersebut. Kalian dapat jadi itu nanti kalian buat semacam
hasil analisis kalian mengenai pengaruh positif dan negatif, kemudian kalian sajikan. Jadi nanti Bapak akan menyiapkan waktu untuk kalian untuk berdiskusi dan presentasi seperti itu. Dan lembar kerja hasil analisis kalian akan Bapak periksa seperti itu. Oke, Bapak lanjut ya. Jadi pengaruh interaksi antar ruang yaitu terhadap 3 kegiatan adik-adik. Yang pertama adik-adik ada ekonomi. Jadi pengaruh interaksi antar ruang terhadap kegiatan ekonomi. Kemudian yang kedua itu ada terhadap kegiatan sosial, kemudian terhadap kegiatan budaya. Seperti itu. Yang akan kita bahas pada kesempatan pada hari ini, kita akan membahas terhadap 3 kegiatan saja. Nah, masing-masing dari 3 kegiatan ini masing-masing mempunyai pengaruh positif dan negatifnya, teman adik-adik. Jadi itu misalkan di pengaruh ekonomi, pengaruh itu tuh mempunyai pengaruh positif dan negatif dari interaksi antar ruang tersebut, seperti itu. Nah, untuk lebih jelasnya Bapak akan mulai ya dari kegiatan pertama, yaitu kegiatan ekonomi. Oke. Pengaruh pada kegiatan ekonomi. Pengaruh positif dari kegiatan interaksi tersebut di negara ASEAN, yang pertama, dalam kegiatan ekonomi loh ya. Yang pertama, tenaga kerja profesional tersebar. Maksudnya, tenaga kerja profesional, entah itu dari Indonesia ataupun dari negara-negara ASEAN, itu dapat tersebar di negara-negara ASEAN, adik-adik. Jadi misalkan nih, tenaga kerja misalkan profesional dalam bidang mesin. Nah, misalkan dibutuhkan di negara-negara Singapura. Nah, bisa tuh tenaga kerja profesional Indonesia tuh dikerjakan di sana seperti itu. Jadi itu tersebar adik-adik. Nah, kemudian yang kedua yaitu investasi dapat masuk. Nah, jadi karena adanya interaksi antar negara ASEAN, investasi khususnya di Indonesia dapat masuk adik-adik. Karena yang kita tahu sendiri kan, sumber daya alam Indonesia itu sangat berlimpah. Tetapi kita kekurangan dalam hal biaya untuk mengelolanya. Nah, maka dari itu Indonesia, khususnya Indonesia ya, dia tuh sangat membutuhkan sekali dana gitu. Nah, maka dari itu dia tuh membuka investasi. Nah, karena adanya kegiatan interaksi antar negara ASEAN, nah salah satu misalkan nih negara ASEAN, misalkan Singapura, dia dapat ataupun rela untuk menginvestasikan modalnya di Indonesia seperti itu, karena adanya kegiatan sebelumnya sama Indonesia dan Singapura seperti itu, adanya interaksi antara Indonesia dan Singapura seperti itu. Jadi pengaruh positif ketiga yaitu terhadap kegiatan ekonomi yaitu pangsa pasar terbuka. Jadi karena adanya interaksi antar negara ASEAN dengan negara ASEAN lainnya, nah otomatis pangsa pasar ataupun wilayah pasar itu terbuka adik-adik. Jadi itu kita tidak hanya bisa menjual produk kita atau produk dalam negeri kita di dalam negeri saja, tetapi kita bisa menjual barang-barang kita yang kita produksi di dalam negeri di Indonesia, itu dapat kita pasarkan di negara-negara ASEAN seperti itu. Kemudian itu kan pengaruh positifnya adik-adik. Nah, ada juga pengaruh negatifnya. Apa itu pengaruh negatifnya? Ada 3 adik-adik. Yang pertama, kesempatan tenaga kerja asing untuk masuk dalam lapangan kerja di Indonesia terbuka lebar. Nah, karena adanya karena tenaga kerja tersebar, otomatis tenaga kerja asing, khususnya misalkan nih tenaga kerja asing Myanmar misalkan, mereka dapat masuk lapangan kerja Indonesia terbuka lebar gitu adik-adik. Sementara kan kita tahu nih, tenaga kerja Indonesia saja itu ada yang di PHK ataupun ada yang tersingkirkan. Nah, negatifnya adik-adik karena Indonesia ini saling berinteraksi dengan negara ASEAN lainnya, otomatis
tenaga kerja itu dapat masuk di lapangan kerja di Indonesia terbuka lebar seperti itu. Kemudian pengaruh negatif yang kedua yaitu terbukanya kemungkinan eksploitasi SDA Indonesia. Jadi seperti yang kita tahu, sumber daya alam Indonesia kan sangat berlimpah ya adik-adik ya. Nah, itu tuh dapat dapat dimanfaatkan ataupun dieksploitasi oleh negara-negara, khususnya negara-negara ASEAN adik-adik, karena mereka kan investasi tuh. Nah, otomatis kan mereka dapat kesempatan untuk mengeruk ataupun mengolah sumber daya alam Indonesia. Nah, dikhawatirkan eksploitasi sumber daya alam ini mengakibatkan bukan hal baik teman-teman, jadi mengakibatkan hal buruk seperti misalkan kerusakan lingkungan ataupun sumber daya alam yang dikeruk secara berlebihan seperti itu. Jadi itu negatif ya teman-teman, adik-adik. Baik, yang ketiga barang impor yang mematikan barang dalam negeri. Jadi karena pangsa pasar itu terbuka lebar atau terbuka sangat luas, produk-produk yang sejenis misalkan nih produk tas di negara Singapura akan lebih diminati di negara Indonesia daripada produk tas lokal di Indonesia, karena masyarakat Indonesia sendiri masih beranggapan bahwasanya barang impor itu bagus loh kualitasnya dan harganya murah seperti itu. Nah, maka dari itu apabila barang lokal itu tidak dapat bersaing dengan barang impor, maka barang lokal itu akan kalah ataupun mati karena adanya barang impor seperti itu. Maka dari itu kita jangan sampai kalah nih dalam memproduksi barang lokal. Kemudian pengaruh kedua dalam bidang sosial, yaitu sama, ada dua, pengaruh positif dan pengaruh negatif. Jadi pengaruh positifnya yang pertama, terciptanya solidaritas. Jadi solid dia. Jadi karena sering interaksi kan, saling berhubungan dengan baik, saling menjaga relasi antar negara ASEAN. Nah, di Indonesia sendiri tuh jadi itu terciptanya solidaritas. Jadi itu contohnya seperti Indonesia dengan Filipina misalkan. Nah, karena mereka sering melakukan kegiatan-kegiatan yang sama-sama, saling berinteraksi. Nah, maka terciptanya solidaritas bagi keduanya adik-adik. Jadi itu apabila misalkan negara yang Indonesia ini butuh bantuan tentang hal apakah, nah itu akan dibantu oleh negara Filipina ataupun negara-negara ASEAN lain dengan Indonesia seperti itu. Kemudian pengaruh positif yang kedua yaitu isu kesejahteraan sosial dapat terdorong. Maksudnya apa? Jadi itu isu-isu kesejahteraan sosial, misalkan negara Indonesia nih kemiskinan itu dapat terdorong adik-adik. Jadi itu isu kemiskinan di Indonesia itu dapat tersebar luaskan di negara-negara ASEAN. Jadi itu negara-negara ASEAN dapat saling membantu adik-adik. Jadi itu misalkan negara Indonesia itu ada isu tentang kemiskinan ataupun apa, jadi itu negara-negara ASEAN lainnya dapat membantu adik-adik entah itu dalam hal ekonomi ataupun dalam hal peminjaman utang seperti itu. Kemudian itu dia pengaruh positifnya dalam kegiatan sosial. Yang kedua yaitu pengaruh negatifnya ada juga. Ada dua pengaruh negatif di kegiatan sosial. Yang pertama, penanaman modal yang bertentangan dengan keadaan sosial. Nah, karena dalam kegiatan ekonomi itu dapat berinvestasi. Nah, takutnya gini teman adik-adik, investasi penanam modal yang bertentangan. Nah,
Oke, kali ini kita akan membahas tentang pengaruh negatif kegiatan sosial. Yang pertama yaitu penanaman modal dari negara ASEAN di berbagai daerah itu jangan sampai bertentangan dengan kehidupan sosial masyarakat daerah-daerah tersebut. Kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat daerah perlu diperbaiki dan ditingkatkan. Seperti itu. Jadi jangan sampai terjadi kesenjangan sosial seperti itu. Kemudian yang kedua, muncul sikap negatif seperti konsumerisme dan hedonisme. Jadi pengaruh negatif dari terhadap kegiatan sosial yaitu dapat memunculkan sikap negatif seperti konsumerisme dan hedonisme menghadapi masuknya berbagai produk menarik dari negara ASEAN. Produk-produk yang bisa dibeli bisa pribadi atau agar dianggap positif oleh orang lain gitu. Kemudian kegiatan yang ketiga yaitu pengaruh kegiatan di bidang budaya. Jadi sama, itu ada pengaruh positif dan pengaruh negatifnya. Pengaruh positifnya yang pertama yaitu kekayaan budaya dapat ditampilkan. Maksudnya apa? Maksudnya kekayaan budaya antar negara ASEAN dapat ditampilkan melalui berbagai kegiatan. Hal ini adik-adik dapat meningkatkan ketertarikan dan kepedulian warga negara ASEAN terhadap budaya-budaya negara-negara ASEAN. Jadi itu semakin cintalah terhadap budaya-budaya di antar negara ASEAN seperti itu. Yang kedua yaitu kekayaan budaya dapat diketahui. Maksudnya apa? Kekayaan budaya negara ASEAN diketahui warga-warga negara-negara ASEAN dan dunia. Hal ini adik-adik dapat mendorong kedatangan turis baik dari negara-negara ASEAN maupun bisa juga kedatangan turis dari negara-negara di luar ASEAN seperti itu. Kemudian pengaruh negatifnya. Pengaruh negatif yang pertama yaitu budaya lokal kalah bersaing. Maksudnya apa? Masyarakat Indonesia dapat melihat berbagai budaya di negara-negara ASEAN. Nah, dikhawatirkan ada budaya daerah yang tersisihkan karena kalah bersaing dengan budaya dari negara-negara ASEAN lainnya seperti itu. Kemudian, pengaruh yang kedua yaitu budaya yang masuk tidak sesuai dengan budaya lokal. Jadi pengaruh budaya dari negara-negara ASEAN masuk ke Indonesia dikhawatirkan adik-adik ada budaya asing yang kurang sesuai dengan budaya Indonesia. Maka setiap budaya asing harus disaring dengan baik dan tidak boleh diterima bulat-bulat. Yang ketiga yaitu budaya lokal yang berubah. Sebagian kebudayaan daerah di daerah dipromosikan agar disaksikan dan dinikmati turis asing, termasuk dari negara-negara ASEAN. Kebudayaan daerah tersebut dikhawatirkan berubah dari aslinya adik-adik dan lebih mengikuti selera para turis asing. Agar hal ini tidak terjadi adik-adik, kebudayaan daerah harus terus kita rawat dan jaga dengan baik seperti itu. Ya, terima kasih. Baik adik-adik, itu dia pembahasan mengenai pengaruh interaksi antar ruang terhadap kegiatan ekonomi, sosial, budaya antar negara ASEAN. Nah, sampai di sini apakah ada yang ingin ditanyakan? Baik, apabila tidak ada yang ditanyakan, sekarang Bapak akan membagikan LKPD ataupun lembar kerja kalian. Nanti kalian akan di situ baca. Jadi ada 2 tugasnya adik-adik. Yang pertama yaitu yang seperti yang Bapak jelaskan di awal tadi di tujuan pembelajaran. Jadi kalian mengumpulkan dan menuliskan informasi mengenai pengaruh interaksi antar Indonesia dengan negara ASEAN. Kalian pilih satu negara di negara ASEAN terhadap kegiatan ekonomi, sosial, dan budaya. Kemudian yang kedua adik-adik itu sebagai PR nanti kan kita bahas ya. Bapak beri waktu kira-kira 10 menit untuk mencari ataupun mengumpulkan, menulis
informasi tersebut. Oke, 10 menit cukup ya. Oke, 10 menit dari sekarang. Oke, adik-adik, sudah 10 menit ya. Sudah selesai semua bukan? Baik. Baik, untuk selanjutnya kalian Bapak beri kesempatan untuk presentasi. Apakah ada yang ingin mempresentasikan hasil kerjanya? Silakan angkat tangannya. Oke, Agus mau kah? Oke, Agus mau presentasi. Silakan Agus. Oke, itu dia presentasi yang telah dilakukan oleh teman kalian Agus. Apakah ada yang ingin berpendapat mengenai presentasi dari Agus? Oke. Oh, Helmi ingin berpendapat? Silakan. Oke, silakan. Oke, terima kasih. Baik, itu dia adik-adik diskusi pada kesempatan pada pagi hari ini. Jadi saya akan menyimpulkan materi yang telah kita pelajari pada pagi hari ini. Jadi adik-adik dalam interaksi antar ruang terhadap kegiatan ekonomi, sosial, dan budaya di Indonesia dan ASEAN itu mempunyai pengaruhnya adik-adik. Kenapa sih mempunyai pengaruh? Karena dalam kita berbuat baik kepada misalkan ke negara-negara lainnya itu dapat menimbulkan rasa timbal balik bagi negara yang diperlakukan baik. Jadi itu ada pengaruhnya adik-adik seperti itu. Misalkan nih karena kalian menjalani hubungan baik dengan Malaysia, misalkan apabila Indonesia butuh dana untuk investasi untuk mendirikan sebuah tambang, nah Malaysia bisa itu memberikan dananya untuk mendirikan perusahaan di sana seperti itu. Jadi itu ada timbal baliknya. Misalkan karena kemudian kan Malaysia tadi kan telah memberikan dananya. Nah, misalkan Malaysia dalam hal Malaysia juga, misalkan Malaysia dalam hal kesulitan misalkan butuh pinjaman dana karena adanya chaos di sana ataupun adanya kesenjangan ekonomi di sana. Nah, bisa tuh Indonesia membantu Malaysia dalam hal pemberian pinjaman atau pemberian utang seperti itu. Jadi tuh ada pengaruhnya adik-adik. Jadi interaksi antar negara satu dengan lainnya itu mempunyai pengaruhnya adik-adik. Entah itu terhadap kegiatan ekonomi yang seperti saya jelaskan tadi, ataupun kegiatan sosial, ataupun budaya. Sebenarnya ada 5 adik-adik pengaruh interaksinya. Ada kegiatan ekonomi, sosial, budaya, politik, dan pendidikan. Namun karena kita dalam level SMP saja, jadi itu hanya 3 saja seperti itu. Jadi itu politik sama pendidikannya tidak dibahas seperti itu. Baik, itu dia ya materi mengenai pengaruh interaksi antara Indonesia dengan negara ASEAN. Baik, Bapak ingin memberikan kesempatan pada adik-adik untuk merefleksikan pengalaman belajar kalian. Apa yang kalian terima, apa yang kalian dapatkan selama pembelajaran ini. Dan apakah kalian ada komentar ataupun ada masukan terhadap pembelajaran yang telah Bapak berikan? Persilakan ya. Oke, terima kasih. Baik, untuk rencana pembelajaran yang akan kita lakukan pada pertemuan berikutnya. Pada pertemuan berikutnya kita akan membahas, kita kan sudah membahas pengaruh interaksi antar ruang. Pertemuan berikutnya kita akan membahas mengenai perdagangan antar ruang, yaitu perdagangan antar negara ataupun antar
pulau ataupun antar wilayah saja seperti itu. Jadi harap dipelajari ya, harap baca-baca dulu, jangan sampai nanti Bapak tes materinya di awal-awal nanti tidak ada yang paham. Baik, oke ya. Baik, di LKPD yang telah Bapak berikan tadi ada 3 soal adik-adik. 3 soal yang harus kalian kerjakan. Nah, itu kalian karena itu kalian kerjakan di rumah, kemudian kalian kumpul pada pertemuan berikutnya ya. Kemudian untuk hasil kerja yang telah kalian analisis tadi, kalian kumpulkannya di saat pertemuan berakhir ini. Oke? Oke. Baik, sampai situ saja materi yang pembelajaran yang Bapak sampaikan. Mudahan pembelajaran yang Bapak sampaikan ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin. Baik, sebelum kita mengakhiri pertemuan pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik adik-adik, terima kasih ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.